Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini pemirsa, kita telah terhubung dengan Direktur Ekuator Suwarna Investama, Pak Hans. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Bu, selamat pagi. Iya, sebenarnya sentimen apa sih yang membuat IHSG bisa bertahan dibuka menguat pada pagi hari ini di tengah pelemahan dari saham-saham global, Pak? Ya, karena kemarin memang bursa kita tutup ya, jadi ketika pasar kemarin rebound, bursa kita tutup, jadi hari ini ketika pasar kembali terkoreksi, bursa kita berusaha masih bisa mengalami kenaikan. Yang kedua memang kita relatifly ya tidak terlalu terdampak langsung oleh krisis antara Ukraina dan Rusia, tetapi kita malah lebih diuntungkan karena kenaikan sebagian harga komoditas berhasil mendorong sebagian saham-saham komoditas di dalam negeri mengalami penguatan bahkan break ke atas gitu. Jadi ini faktor yang menyebabkan pasar relatif lebih baik. Baik, bagaimana dengan pengaruh dari konflik Rusia dan Ukraina? Apakah masih membayangi dan juga kemudian membuat indeks kita akan rentan terkoreksi hari ini? Ya, jadi memang pasar sangat hati-hati mencermati konflik ini gitu ya. Memang udah ada 16 negara yang menyatakan mendukung Ukraina dan mengirimkan tapi persenjataan dan dana gitu ya. Jadi ini yang jadi perhatian pelaku pasar. Memang yang dikhawatirkan kalau seandainya NATO juga ikut dalam bagian perang ini bisa terjadi perang dunia ketiga. Tapi sejauh ini statement dari NATO kelihatan cukup jelas ya di awal-awal bahwa mereka tidak akan mengirim pasukan karena Ukraina bukanlah anggota dari NATO sendiri gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat saat ini perundingan kedua pun belum mencapai kesepakatan ya, dari 3 poin yang mau disepakati di sana, gencatan senjata gitu ya, kemudian perjanjian damai antar dua negara, baru kesepakatan tentang evakuasi ya, jadi kepada penduduk sipil yang ingin keluar gitu ya setelah bangunan rumahnya dihancurkan, itu baru itu yang disepakati antara Ukraina dan Rusia. Jadi perundingan kedua pun belum mencapai kesepakatan gitu. Jadi ini yang diperhatikan pelaku pasar. Nah, tentu pengaruh ke kita memang saat ini kita relatif lebih diuntungkan karena komoditas naik ya. Jadi selain Rusia dan Ukraina menghasilkan banyak sekali komoditas ya dari hard dan soft commodity, tapi ada transmisi lain ya. Jadi kemungkinan gangguan pasokan menyebabkan harga komoditas naik. Tetapi yang lain adalah kemungkinan kenaikan harga gas dan potensi penurunan suplai gas dan minyak ke Eropa itu menyebabkan produksi komoditas juga akan terganggu gitu. Jadi ini faktor yang relatif lebih menguntungkan bagi kita. Tetapi kita harus hati-hati juga, kita impor gandum cukup besar, 70%-an dari Ukraina dan mungkin akan mengalami gangguan pasokan di sana. Baik, justru ini harusnya menjadi sentimen positif untuk indeks kita. Pak Hans, dari global juga ada The Fed yang menyatakan akan kemudian lebih agresif untuk menaikkan suku bunga, maksudnya inflasi. Seperti apa menurut Anda? Ya, memang kalau kita lihat sekarang ancamannya adalah inflasi pasti naik akan banyak gitu ya. Tetapi di sisi lain potensinya adalah pertumbuhan ekonomi melambat. Jadi ada potensi stagflasi yang terjadi ya. Jadi kemungkinan Federal Reserve masih akan menaikkan suku bunga gitu ya. Tetapi tadinya orang berpikir bahwa kenaikan di bulan Maret 50 basis poin, sekarang Jerome Powell mengatakan dia minimal akan menaikkan 25 basis poin dan mungkin lebih agresif ke depannya gitu ya. Jadi mungkin juga sekarang bisa juga 50 basis poin. Tetapi Federal Reserve menyatakan masih terlalu dini untuk melihat dampak dari perang dari Rusia dan Ukraina ini mempengaruhi perekonomian, sehingga mereka tetap pada jalur mereka untuk melakukan kenaikan suku bunga di bulan Maret ini. Nah, ini juga jadi perhatian pelaku pasar. Tentu pelaku pasar mencari ya seberapa agresif Federal Reserve menaikkan suku bunga gitu ya, seberapa banyak yang dilakukan gitu ya, dan kapan kira-kira normalisasi neraca Fed dilakukan. Nah, ini akan mempengaruhi pergerakan pasar saham kita dalam beberapa pekan ke depan. Baik, tapi menurut Anda sendiri Pak Hans, untuk suku bunga ini The Fed akan menaikkan 3 atau 4 kali? Ya, nampaknya kalau kita lihat ada kemungkinan Fed itu menaikkan sampai 5 kali ya di tahun ini. Kemudian kenaikan di bulan Maret
kami memperkirakan kenaikan 25 basis point yang akan dilakukan Fed dan menyusul pada bulan-bulan berikutnya ya. Bahkan ada yang mengatakan pada setiap edisi itu Fed mungkin menaikkan 25 basis point. Jadi kita akan melihat memang bunga Amerika yang sudah terlalu rendah, inflasi yang relatif sangat tinggi, apalagi sekarang ada masalah komoditas yang kembali naik gitu ya, menyebabkan Fed nampaknya harus menaikkan suku bunga yang lebih agresif ya ke depannya untuk meredam inflasi tadi. Baik, apakah untuk fundamental dari dalam negeri kita ini bisa mengantisipasi apa yang akan menjadi sentimen-sentimen dari global ini, Pak Hans? Ya, secara umum sebenarnya tidak ada dampak yang sangat signifikan sekali kepada kita gitu ya, kecuali kita akan mulai mengalami tekanan inflasi ya. Jadi kalau kita lihat kemarin kedelai udah naik ya, dan kalau kita lihat soybean ini kemungkinan dia akan naik karena Rusia dan Ukraina ini menghasilkan jagung ya. Jagung ini tanaman yang bergantian ditanam dengan soybean. Jadi kemungkinan soybean naik, CPO juga naik ya. Jadi ini mempengaruhi kita, inflasi pasti naik di sana gitu. Kemudian kita lihat minyak bunga matahari itu Ukraina menghasilkan sangat banyak sekali. Jadi itu adalah substitusi untuk CPO dan soybean gitu. Nah, belum lagi kalau kita lihat masalah tambang nikel ya, aluminium itu juga bergerak naik. Jadi tekanan pada kita lebih berupa inflasi yang memuncak sehingga kemungkinan harus memaksa bank sentral kita harus melakukan adjust kebijakan suku bunga mereka, apalagi kalau Fed agresif menaikkan suku bunga. Nah, ini yang dampak yang lebih langsung bisa kita rasakan. Tapi di luar itu kita melihat potensi komoditas naik tentu akan menyebabkan surplus neraca perdagangan kita meningkat gitu ya. Jadi ini yang positif bagi kita. Nah, di sisi lain kalau kita lihat kasus pandemi COVID di dalam negeri memang masih tinggi tetapi relatif terkendali karena bondnya relatif rendah gitu ya. Dan saya sudah melihat banyak negara merubah protokol kesehatan mereka ya. Jadi menganggap ini perubahan dari pandemik jadi endemik gitu ya. Beberapa Amerika memutuskan tidak ada lagi tracing yang dilakukan. Beberapa negara melepas masker gitu ya. Jadi kita memasuki new normal gitu. Sebenarnya secara umum pasar saham kita masih cukup kuat ya dan ekonomi dalam negeri masih cukup bagus. Baik, ada efek inflasi yang akan meningkat nantinya dari beberapa sentimen ini. Pak Hans, sebenarnya masih ada nggak sektor yang akan diuntungkan dengan beberapa situasi ini? Ya, jadi pada sektor-sektor yang diuntungkan, ada sektor yang tentu tidak terlalu diuntungkan. Kalau kita lihat sektor energi ya, energi komoditas itu sangat diuntungkan dalam kondisi saat ini ya, karena harganya bergerak naik. Emas juga kemungkinan bergerak naik. Tapi sektor seperti yang terkait dengan gandum mungkin kita harus hati-hati ya, karena suplai pasokan akan terganggu gitu. Kemudian penerbangan itu pasti akan sangat terganggu ya. Mungkin kalau di penerbangan dalam negeri nggak termasalah gitu. Seperti kalau kita lihat ketika Uni Eropa melepaskan sanksi bahwa pesawat Rusia tidak boleh melintas di atas wilayah mereka, itu dibalas juga oleh Rusia. Apa yang terjadi? Pesawat-pesawat itu harus muter ke selatan sehingga kos penerbangan akan sangat tinggi sekali. Nah, perusahaan-perusahaan penerbangan ini baru saja menghadapi krisis besar setelah pandemi COVID-19. Ketika keuangan lagi seret, menghadapi lagi bahwa mereka nggak bisa terbang lewat utara sehingga harus terbang memutar ke selatan dengan kos penerbangan yang lebih mahal. Nah, ini akan menyebabkan potensi krisis penerbangan di global gitu ya yang terjadi gitu. Nah, ini tentu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi global juga menurun ya, karena perang juga, transportasi dan segala macam itu menyebabkan ekonomi global bergerak turun. Nah, secara umum sebenarnya banyak emiten yang tidak terlalu diuntungkan, tetapi yang komoditas lebih diuntungkan posisinya. Terutama kalau kita lihat perusahaan teknologi itu cenderung terkoreksi turun. Perbankan pun jadi banyak pertanyaan ya, karena perang negara ini menyebabkan sanksi ekonomi, ini merugikan bagi industri perbankan. Baik, ada komoditas, ada energi yang diuntungkan. Nah, untuk emiten yang menjadi rekomendasi Anda dari beberapa sektor yang menarik saat ini, apa saja Pak Hans? Ya, saya merekomendasikan seperti TINS ya, jadi support 1560, 1670, jadi cenderung kita akan beli ketika melemah. Inco juga 5175 sampai 5575, cenderung beli ketika melemah. Antam ini break ya, posisinya di atas 22 sampai 2350. Nah, cenderung saya pikir kalau ada koreksi kita harus akumulasi beli ya, jadi untuk melihat pergerakan naik. PTBA dan ITMB dan Adaro adalah rekomendasi berikutnya. PTBA di 3130 sampai 3290 ya area support resistannya. ITMG 26
500 sampai 29.300, Adaro 24.500 sampai 27.440 posisinya. Baik, itu dia rekomendasi emiten yang masih menarik untuk saat ini. Pak Hans, terima kasih untuk informasinya dan juga analisisnya pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Hans. Pemirsa, demikian Direktur Ya, Ekuator Suwarna Investama, Hans Kue.